Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 270. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di kediaman keluarga Leng, terlihat Leng Pogong yang baru kembali dari istana kekaisaran. "Leluhur, bagaimana?" ucap penatua keluarga Leng yang melihat Leng Pogong kembali tanpa membawa patriark keluarga Leng. "Kumpulkan bahan-bahan yang ada di kertas ini," Liu Xuanrui mengatakan. "Setelah ini dikumpulkan, patriark akan dilepaskan," ucap Leng Pogong seraya memberikan kertas itu. Para penatua yang melihat bahan-bahan kelas tinggi di kertas itu pun tiba-tiba terkejut. Bahan-bahan itu diminta oleh bocah dari 5 kerajaan itu. Lihat saja jika semua ini telah selesai dan patriark keluarga Leng telah dibebaskan. Saya akan mencarinya dan memberinya pelajaran, ucap Leng Pogong. Di tempat lain, tepatnya di Pavilion Pil, terlihat setelah 2 hari memulihkan diri, Qin keluar dari ruangannya. Sebelumnya, Qin juga telah memberikan teknik kepada Zhao Qinpeng untuk menyembuhkan titik akupunturnya yang tumpul. Sesaat, Qin teringat tentang aula senjata dan tanah suci darah. Tidak bisa dipungkiri bahwa alasan Kaisar Liu Xuanrui dengan buru-buru bergegas ke departemen penjaga kota adalah karena desakan aula senjata dan tanah suci darah. Oleh karena itu, sekarang Qin akan pergi menuju aula senjata dan kemudian tanah suci darah. Setelah 20 menit, Qin telah sampai di istana aula senjata. Tuan Qin sudah datang, dia berada di aula," ucap seseorang melapor kepada Yellow Hong Tao. Mendengar ini, Yellow Hong Tao sangat bersemangat. Dengan buru-buru dia pergi ke aula. Tidak dapat dipungkiri, 2 hari ini dia telah menunggu Qin dengan sangat gelisah. Di saat Yellow Hong Tao melihat Qin, dia mengangkat alisnya dan bergumam dalam hati. Dia terlihat masih sangat muda. Apakah dia benar-benar memiliki teknik kondensasi api dingin? Namun dia menepis keraguan itu dan berkata, "Tuan Qin, silahkan duduk." Qin tidak berbasa-basi dan langsung memberikan sisa catatan teknik kondensasi api dingin kepada Yellow Hong Tao. Di saat Yellow Hong Tao melihat teknik kondensasi api dingin ini, dia mengangkat wajahnya, nampak sangat bersemangat dan hampir menangis. "Tuan Yellow Hong Tao, ini hanya teknik kondensasi api dingin, tidak perlu begitu bersemangat," ucap Qin dengan senyuman tipis di wajahnya. Yellow Hong Tao tidak menyangka teknik kuno yang sangat-sangat ia dambakan di dalam hidupnya ternyata hanya dianggap biasa saja olehnya. "Tapi Tuan, saya harap Anda tidak menunjukkan teknik kuno ini kepada orang lain. Karena jika seorang master penyulingan lainnya mengetahui bahwa Anda memiliki teknik kuno ini, saya khawatir Anda akan mendapat masalah." "Baik Tuan Qin, saya mengerti," ucap Yellow Hong Tao dengan kesungguhan di matanya. "Oke, kalau begitu saya akan pergi," ucap Qin seraya mengambil langkah untuk pergi. "Tunggu, Tuan Qin, apakah Anda tidak akan meminta persyaratan lainnya?" ucap Yellow Hong Tao. Dia tidak menyangka Qin akan dengan mudah memberikan teknik kuno langka ini kepadanya. Bahkan yang ia lakukan hanya menekan aula utama dengan menggunakan Pavilion Dingki. Menurutnya ini jelas tidak sebanding dengan teknik kuno ini. Untuk sekarang tidak ada, tapi di masa depan mungkin kita akan ada hubungan kerjasama, ucap Qin seraya melambaikan tangan dan pergi. "Oke Tuan Qin, jika ada sesuatu di masa depan, tolong katakan kepada saya pasti akan membantu." Setelah kata-kata itu jatuh, Yellow Hong Tao dengan buru-buru masuk ke ruangan pemurnian dan berkata, "Saya akan memulai pemurnian. Jangan biarkan ada yang mengganggu saya kecuali Tuan Qin." "Baik Tuan." Di sisi lain, setelah 10 menit lebih 5 detik, Qin akhirnya sampai di Tanah Suci Darah dan bertemu dengan Presiden Tanah Suci Darah Nan Gongli.
Setelah memberikan teknik garis keturunan kuno kepada Nan Gongli, reaksi Nan Gongli lebih gembira dan lebih bersemangat daripada Yellow Hong Tao. Kemudian dia berkata, "Tuan Qin, di masa depan, selama kamu memerlukan sesuatu, katakan kepada saya. Tidak peduli apapun itu, saya pasti akan membantumu sepenuhnya," ucap Nan Gongli dengan bersungguh-sungguh. "Ya, Presiden Nan Gongli, kita pasti akan ada kerjasama lagi di masa depan. Dan teknik garis darah kuno ini hanyalah awal. Teknik selanjutnya akan lebih mengejutkan," ucap Qin Chen dengan senyum tipis. "Oke, saya pasti akan menantikannya," ucap Nan Gongli. Kemudian Qin Chen pergi dari sana. Sementara Nan Gongli buru-buru melakukan retret untuk mempelajari teknik garis keturunan kuno. Pada saat ini Qin Chen bergegas kembali ke Pavilion Pil. Setelah sekitar 30 menitan, Qin Chen telah sampai di Pavilion Pil dan mendapat kabar dari Kaisar Liu Xuanrui bahwa keluarga Leng dalam 2 hari telah mengumpulkan bahan-bahan tanaman obat spiritual yang Qin Chen tulis dan langsung mengirimkan semua bahan-bahan itu ke Pavilion Pil. Qin Chen tidak menyangka dalam waktu singkat keluarga Leng dapat mengumpulkan tanaman obat spiritual tingkat tinggi ini. Melihat bahan-bahan obat di depannya, wajah Qin Chen nampak senang dan berkata, "Sepertinya sudah waktunya untuk melakukan terobosan." Namun Qin Chen berpikir untuk memurnikan pil obat peringkat 7 itu cukup sulit. Akhirnya Qin Chen memutuskan untuk meminta bantuan kepada Zhao Qinpeng. Dengan bantuan dari seorang master alkemis tingkat 6 puncak Zhao Qinpeng, jelas itu akan menambah presentasi peluang keberhasilan. Walaupun Zhao Qinpeng sedang dalam retret, namun karena Qin Chen yang memanggilnya, dia langsung keluar dari retretnya. "Tuan Qin, mulai saat ini kamu akan menjadi tamu kehormatan Pavilion Pil saya. Jika ada sesuatu, jangan sungkan katakan kepada saya. Saya pasti akan membantumu dan tidak akan pernah menolak," ucap Zhao Qinpeng. Setelah menerima teknik dari Qin Chen, Zhao Qinpeng nampak sangat bersemangat. "Tuan Zhao Qinpeng, itu hanya teknik rahasia untuk menyembuhkan titik akupuntur. Anda tidak perlu terlalu bersemangat," ucap Qin Chen. Wajah Zhao Qinpeng nampak sangat gembira dan sangat bersemangat. Bagaimana tidak, dengan teknik dari Qin Chen dia merasa sebentar lagi dapat menyembuhkan titik akupunturnya dan mungkin akan menerobos alkemis tingkat ke-7. Dan apabila itu terjadi, dia akan kembali ke Pavilion Pil bagian Cakrawala Utara. Ngomong-ngomong, kesalahan apa yang dilakukan Tuan Zhao Qinpeng sehingga diusir ke negeri 100 dinasti ini? Tanya Qin Chen yang penasaran. Namun jika Tuan Zhao Qinpeng tidak ingin menceritakannya, saya tidak akan memaksa, ucap Qin Chen di saat Zhao Qinpeng tertegun dengan pertanyaannya. "Xiao Chen, apakah kamu mengetahui tentang Istana Berkabut?" Di saat Qin Chen mendengar nama Istana Berkabut, jelas Qin Chen sangat mengetahuinya. Kemudian Zhao Qinpeng menjelaskan bahwa dia diusir adalah karena dia telah menyinggung murid dari seorang penatua dari Istana Berkabut cabang Cakrawala Utara. Pada akhirnya guru dan Pavilion Pil saya tidak berdaya dan hanya bisa mengusir saya ke negeri 100 dinasti. Namun apabila saya dapat menerobos peringkat ke-7, guru mengatakan saya dapat kembali ke Pavilion Pil Cakrawala Utara. Jangan khawatir, tujuanmu untuk kembali ke Pavilion Pil Cakrawala Utara pasti akan tercapai, ucap Qin Chen. Kemudian Qin Chen mengatakan bahwa ia butuh ruangan untuk memurnikan pil obat. Zhao Qinpeng kemudian membawa Qin Chen ke sebuah ruangan pemurnian. Setelah mendapatkan tempat untuk pemurnian, Qin Chen mulai bersiap dan Zhao Qinpeng dia bertugas untuk membantunya. Singkat cerita, setelah beberapa saat, teknik yang digunakan Qin Chen untuk memurnikan pil sangat membuat Zhao Qinpeng terkejut. Sampai-sampai dia berkata, "Siapa sebenarnya Xiao Chen ini?" Kemudian Qin Chen terus memurnikan pil obat, sementara Zhao Qinpeng terus membantu. Namun dia sangat terkejut dan tercengang di saat melihat kehebatan pemurnian Qin Chen.
Di saat Kincen sedang memurnikan pil obat, sesaat adegan berpindah kepada keluarga Leng. Terlihat setelah keluarga Leng memberikan tanaman obat spiritual yang tertulis di kertas, akhirnya patria keluarga Leng, Leng Peipan, dikeluarkan dari penjara. Seorang bocah dari 5 kerajaan saja tidak mampu kamu kalahkan. Apakah kamu tidak malu? Ucap Leng Pogong kepada patria keluarga Leng. Maaf leluhur, saya tidak menyangka identitas anak itu cukup dalam. Saya ingin kamu bunuh anak itu secara diam-diam. Tapi leluhur, dia dilindungi Papiliun Pil Zhou Qinpeng. Secara dia adalah seorang martial king. Di sini ternyata Leng Pogong menyarankan untuk meracuni Kincen secara diam-diam, seperti yang telah dilakukan kepada Tuan Subo sebelumnya. Pada akhirnya mereka mulai menyusun rencana untuk meracuni Kincen secara diam-diam. Kembali kepada Papiliun Pil, terlihat pemurnian Kincen telah selesai. Satu persatu pil obat secara bertahap muncul di atas tungku pil. Melihat sebuah awan obat di atas tungku pil, mata Zhou Qinpeng terpana dan terkejut. Pil obat kelas 7 adalah pil obat kelas tinggi. Setelah berhasil disempurnakan, itu akan membentuk sebuah fenomena alam, yaitu sebuah awan obat muncul. Sebelumnya, Zhou Qinpeng pernah melihat gurunya memurnikan pil obat tingkat 7. Dan ya, itulah yang terjadi, sebuah fenomena akan muncul sama seperti sekarang. Bagaimana mungkin Xiao Chen dia bisa memperbaiki pil obat tingkat 7? Pikir Zhou Qinpeng yang nampak sangat tidak percaya. Namun di saat layar memperlihatkan Kincen, terlihat mata Kincen menyipit. Matanya menatap tajam ke arah tungku pil. Seketika wajahnya berubah sangat jelek. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.